Okay. Rumah tangga itu 70% ngobrol. Lek arek enom nikah iku sing paling akeh bunuh-bunuh niku. Kalau kita rumah tangga itu yang ngobrol itu 70%. Ya. Maka ibu-ibu ketika ngobrol kita masih bincang-bincang, berkata-kata, memanggil, itu ngobrol kita. Maka salah satunya memberi nama itu penting, nama yang baik. Memanggil dengan panggilan baik. Maka ada pepatah Arab mengatakan likulli musamma min ismihi nasibun. Setiap orang akan mendapatkan pengaruh dari nama yang diberikan padanya. Nama itu penting. Panggilan itu penting. Ya. Sehingga Nabi menyampaikan kepada orang tua untuk memberikan nama anak dengan nama-nama yang baik, supaya nanti ketika panggil anaknya dengan panggilan-panggilan yang baik. Karena nama panggilan itu berpengaruh kepada seseorang yang kita panggil itu. Misalnya jenengmu anaknya jenengi soleh, kan berharap anaknya jadi anak yang soleh. Mohon maaf, misalnya suatu saat anak kita nggak soleh, ingatkannya lebih mudah. Bu, saya 2 bulan yang lalu ada jombloan di kantor. On arek jadi Muhammad Soleh. Tak takoni, nih, subuh pinggir rokaat 3 Pak. Ya Allah, kok iso subuh 3 rokaat ini? Bener? Lalu Bu, saya nasihati dia, saya ingatkan dia. Saya ingatkan dia, Bapak Ibu mun jenenge awakmu jeneng Muhammad Soleh, berharap jadi siji koyok Nabi Muhammad, jadi orang mulia, kedua jadi orang soleh. Pilih Bapak Ibu ini, pilih dong. Iki dungane Bapak Ibu. Tak nasihat Bu, kira-kira 3 jam. Masya Allah, terakhir dia nangis Bu. Nangis. Karena dia ingat orang tua ngasih nama yang baik. Bu, pernah ada seorang wanita mau nikah, HP-nya itu dia namanya Husnul Khotimah. Di DP WA itu ditampilkan foto dia nggak jilbaban, nggak nutup aurat. Saya WA, Mbak, Bapak Ibu Anda ngasih nama bagus, indah, luar biasa, Husnul Khotimah. Berharap Anda jadi orang yang meninggalnya Husnul, tutup aurat supaya Husnul Khotimah. Diganti di WA-nya jilbaban. Kan gampang toh? Mudah. Bayangkan saya jenenge Petrus dulu. Piye ngiling nang kowe? Jenenge Markus misalnya. Apa jenenge sinetron-sinetron telenovela? Kan angel. Maka harus nama yang baik, nama yang baik, nama yang indah, ngasih motivasi, memberi gambaran keindahan. Tapi jangan sampai keliru. Cuma nih ayat Quran dikawin, ono ketok api ayat Quran ditiru. Sampai ada, saya dulu 10 tahun yang lalu, saya ingat persis 10 tahun yang lalu kira-kira, saya di Jorejo itu ada orang menikah nyetorkan KTP kakak. Coba jadi misal Budolimin gini. Saya nggak percaya, buta. Saya minta akalnya. Sama Miftah Budolimin ya. Bayangkan, ono wong tuwek jenengi anak Miftahul, apa artinya? Kuncinya Doliman, bayangan. Naudzubillah min dzalik, ya Allah, ngimpi opo jenengmu ini dia. Ya Miftahul Jannah kan api itu, Miftahul Khair ini api itu, lo Miftahul Dolimin. Ya Allah, sedih saya dulu pernah itu Bayangkara Bu, ada kakak tika saya Bayangkara itu,
Namanya itu Masya Allah, namanya dari Quran Bu, musyrikin. Tahu artinya musyrikin? Musyrik, ya Allah gitu. Aduh. Jadi ibu-ibu ya, kalau ngasih nama yang baik, ngasih nama anaknya yang baik, ya, memberi nama anaknya yang baik, manggil keluarga kita dengan panggilan yang baik. Nabi itu manggil Aisyah dengan apa? Siapa? Humairah. Artinya apa? Apa sih merah? Baju nih. Oh, bukunya kemerah-merahan. Tak kira bajunya. Ibu-ibu, saya itu ibu ya. Kalau ada orang mau nikah di kantor saya, itu biasanya tak minta nomor HP calonnya. Nah, ini contohnya Bu ya. Nah, kalau mau nikah ditulis begitu Bu. Gini tuh, indah ya Bu ya. Oh Masya Allah namanya. Bisa baca ya? Tak minta nomor HP-nya. Mohon maaf nomor HP calon Anda. Dikirim ini nomor HP-nya. Cakep ya? Nah, gitu. Ini namanya Bu. Bojoku. Kok ketawa Bu? Beneran ini. Asli. Tak screenshot. Nah ini. Ini contohnya Bu ya. Nah ada lagi yang ini. Mantap. Ada lagi yang DP-nya sama Bu, gini. Saking senengnya. Ya. Ngapunten ibu-ibu, ibu-ibu yang punya suami, punya HP nggih? Punya. Bu, nama suaminya ditulis apa Bu? Ayo ditulis apa? Ini loh ditulis apa Bu? Sama suaminya? Apa? Sayangku. Nah, yang lain selain sayangku. Ayah. Sing ayah siapa angkat tangan? Berapa orang? Oh banyak. Ya ditulis bapak. Bapak are-are. Ada yang lain? Ada Pak. Napa? Ojoku. Ojo. Ibu-ibu, ya, ibu-ibu, HP ini sesuatu yang tidak pernah lepas dari tangan kita. HP ini yang paling sering kita lihat daripada Quran. HP ini kalau ketinggalan kita kebingungan. HP ini yang paling sering mata kita melihatnya. Dan HP kita itu mencerminkan bagaimana keluarga kita. HP kita ini mencerminkan bagaimana persepsi kita kepada keluarga dan pasangan kita. Contoh, kayak contoh. Saya punya teman Bu di kantor, nama isinya Kiki. Dia tulis di HP-nya Kiki cantikku. Apa artinya? Persepsi dia tentang isi soal kecantikan. Itu saja. Nah, Bu, ini HP saya Bu. Dulu HP saya Bu. Tak tulis nama isi saya namanya Anis Hidayati. Tak ada tahu. Saya pengen ngajak sini saudara. Tapi kan nggak perlu dipamer-pamerkan. Tak tulis nama isi saya di saya, ini Bu. Apa tulisannya? Dari surga. Apa maknanya Ibu? Maknanya adalah bahwa HP yang tiap hari saya baca, saya lihat, memberi nasihat kepada saya bahwa isi saya harus menjadi pendamping saya di surga. Begitu. Itu penting. Ya.
bukan sekedar soal istri cantik, ayu, enggak. Tapi bagaimana istri ini mengingatkan kita tentang surga. Apa kemudian ditulis oleh istri saya? Penasaran loh? Luar biasa kan? Masya Allah, yes. Kena ditiru. Itu dulu, Bu. Itu dulu. Sekarang kayak apa? Lihat baik-baik. Sekarang lebih luar biasa. Ratu bidadari surga. Iya. Luar biasa kan? Karena di surga itu ada bidadari, tapi ada ratunya. Itu. Jadi dulu saya tulis bidadari surgaku. Setahun yang lalu saya ganti ratu bidadari surgaku. Jadi di surga itu laki-laki dapatkan bidadari banyak, tapi saya hanya berharap istri saya jadi ratunya. Inilah istri terbaik buat saya di dunia sampai di akhirat. Nah, dan itu harus menjadi nasihat buat kita selama di dunia ini. Ini penting. Ibu boleh mikir tak tulis sopo ya, Bu. Udah mencari ide. Ya. Jadi ibu-ibu rahimahullah, ini hal-hal sederhana, ya. Sehingga ketika kemudian ngapunten kan, ketika datang panggilannya siapa? Ratu bidadari surga, gitu kan? Gitu. Ketika jangan ditelepon oleh suami, yang manggil siapa? Pangeran surga, aku memanggilku, kan begitu. Nah, gitu. Jadi mau manggil bukan ditulis bapak itu persis bapak. Bapak itu sih golek duit. Sing bendino dijauhi blonjo ngono iki. Itu bapak itu, ayah itu. Gitu. Pomane bojo. Apa itu bojo itu? Ya Allah. Nah. Jadi perhatian. Ada satu kisah, Bu. Kisah ya. Kisah. Oh, sudah mau habis waktunya nih ya? Ibu, saya 10 tahun nikahkan, 10 tahun yang lalu, Bu, saya nikahkan seorang wanita tetangga desa saya. 7 bulan yang lalu kira-kira saya ketemu dia. Saya tanya, Mbak, masih ingat saya? Oh, ingat, Pak Pemulu. Dengan bulan nikahkan saya. Apa Mbak boleh tahu? Apa Pak Pemulu? Boleh tahu, saya punya HP punya, suami punya HP punya. Apa Mbak? Suami saya namanya kan Heri tuh, ini Pak Pemulu. Saya tulis di HP saya nama suami ya Pak. Dia sebutkan Pak Pemulu, saya tulis Heri sayangku. Insya Allah, luar biasa. Kau boleh tahu, nama saya kan pernah lihat HP suami. Iya Pak Pemulu pernah sering. Nama saya ditulis apa sama suami saya? Tiba-tiba dia mengatakan, Pak Pemulu. Lama dijawab, Pak Pemulu ditulis mak lampir. Gak boleh Bu, saya masih belum percaya, mungkin dia guyon. Saya lagi, yang bener Mbak. Iya Pak Pemulu, mak lampir. Ya Allah. Ibu bisa bayangkan kan, ada suami nulis nama istrinya mak lampir, kan kebangetan loh. Berarti bayangan suami tentang istri kayak gitu. Jadi ketika dia dipanggil siapa? Bayangan istrinya yang ketus, kejem, omongannya kasar gitu kan, menakutkan gitu kan, tukang bunuh orang gitu kan. Ya Allah gitu. Ya Allah mengerikan Bu. Sampai segitunya ada suami gitu ya. Karena membayangkan istrinya seperti gitu. Jadi ibu-ibu ya, ini sederhana sesungguhnya.
Tapi ini mencerminkan bagaimana suasana rumah tangga kita gitu. Ada lebih rendah dari itu, so nulis bojone judes ngono. Cerewet gitu. Naudzubillah min dzalik ya. Jadi buat dia ini soal komunikasi, soal kita ngobrol, soal kita bincang-bincang, soal kita memberikan panggilan gitu ya. Itu punya pengaruh luar biasa gitu kan. Ada suasana hati yang muncul dari setiap ucapan kita. Maka berarti ya penting kita mengatur rumah tangga agar jadi baik. Termasuk Bapak Ibu ya, tidak hanya soal sebutan itu, tapi soal bagaimana intonasi, ya, soal nada, soal tinggi rendah kalimat kita, soal kelembutan itu menjadi penting. Ya. Maka tidak boleh ada kata-kata kasar dalam rumah tangga ketika ngobrol. Ini kayaknya ibu ini. Insya Allah ini ibu-ibu di Arab kok, bukan di sini insya Allah. Ya, masa Ibu Aisyah begini enggak kok? Ya, sampai bojone wedi. Ya, iki sing bojone mak lampir gitu. Enggak ya, jangan sampai. Kenapa? Ahli surga itu ucapannya selalu baik. Bidadari surga itu ucapan lemah lembut. Ya. Wanita-wanita ahli surga itu ucapannya menenangkan, menyejukkan. Ya. Nah, maka ibu-ibu selalulah berkata baik, bincang-bincang indah dalam rumah tangga. Kalau ibu ya, ini ada penelitian. Enggak ya, ini. Oke. Ada yang semua baca itu ya. Kata-kata lembut melunakkan hati yang keras, yang lebih keras daripada batu. Tapi kata-kata kasar mengeraskan hati yang lebih lembut daripada sutra. Ya, maka selalulah berkata lembut di dalam rumah tangga. Selalulah berusaha berucap yang menunjukkan kepada pasangan kita. Karena sekeras apapun hati, kalau ada kata-kata lembut, dia akan menjadi lunak. Jangan sampai ada kata-kata kasar yang merusak hati, ya, menghancurkan jiwa, mengecewakan perasaan pasangan kita. Ya, karena setiap orang pasti ingin mendengarkan kata-kata yang lembut, kata-kata yang indah. Ya. Karena tiap hari ibu-ibu kita selalu ngobrol dengan pasangan kita, kita selalu bincang-bincang dengan keluarga kita. Ya. Ibu-ibu rahimahullah, ini penting, ini penting. Ya. Jangan ada kata bentaan dalam rumah tangga. Jangan ada nadanya melebihi nada suami, tidak boleh. Tidak boleh ada ucapan yang memekikkan telinga. Ya. Dijaga bicaranya. Ya. Wanita ahli surga indah, lembut, menyejukkan. Ya, ada penelitian Masaru Emoto dari Jepang suatu saat meneliti air. Di dalam botol air itu diberikan kata-kata indah. Aku cinta, aku sayang, aku rindu, kau menyenangkan. Lalu air itu dibawa ke laboratorium, dilihat molekulnya jadi seperti itu, bercahaya, teratur, indah, menyenangkan. Diucapkan kata-kata terima kasih, juga molekulnya Masya Allah sangat menyejukkan, indah, menarik. Tapi jadi hancur, gelap, rusak karena kata-kata buruk, kata-kata buruk. Ibu-ibu rahimahullah, ya. Tubuh kita itu 75% air, dari ujung rambut sampai ujung kaki, air. Maka ucapan kita itu berpengaruh kepada pasangan kita. Kata-kata kita itu punya pengaruh dahsyat kepada pasangan kita. Maka kalau ada ucapan kasar, kemudian reaksinya adalah kata kasar pula.
Karena hati kita bergejolak, berusaha melawan, gitu. Rusak. Anak-anak sama. Kalau orang tua ngomong kasar anak, membentak anak, memaki-maki anak, itu anak tubuhnya jadi rusak molekul airnya. Jangan pernah ngomong kasar kepada keluarga kita. Jaga lisan, ya. Jaga kata-kata agar suasana bahagia ada dalam rumah tangga. Lemah lembutlah kepada suami. Istri yang penyayang adalah yang berkata santun kepada suami, bukan dengan kata-kata kasar atau seringnya banyak menuntut dan tak mudah bersyukur. Ya, sekali lagi kita harus mulai menata ucapan kata-kata kita. Ya, karena 70% rumah tangga itu soal ngobrol, bincang-bincang. Ya. Yang terakhir, tinggalkan debat. Jauhkan rasa egois. Nabi menyampaikan orang haji itu bisa batal karena debat. Ya, betul ya? Betul. Engkel-engkelan. Saya kemarin haji Bu, saya mestinya kan datang di sini sebelum haji kemarin. Jadi ada undang saya batalkan karena saya tiba-tiba haji. Saya kasih tahu hari Selasa, hari Kamis berangkat. Jadi mendadak tak bisa. Bu, saya kemarin haji itu, ngapunten. Sampai ada suami dua orang suami mentalak istrinya di tanah suci. Suami mengucapkan talak kepada istrinya di tanah suci. Saya haji kemarin. Kenapa? Berawal dari debat. Maka jangan sampai kita berdebat. Ini Bu ya, logikanya. Hidup ini tidak selalu soal kalah menang, tapi soal keselamatan. Kalau kita sedang naik sepeda motor, ada bis nyelonong, jenengan pada posisi tetap benar, tapi dengan tertabrak bis dan jenengan mati, maka mengalahlah, geser sedikit, yang penting selamat. Yang penting selamat. Jadi hidup ini tidak selalu kalah menang, bukan begitu. Apalagi rumah tangga, bukan soal kalah menang, tapi soal keselamatan rumah tangga. Gitu. Maka gak usah engkel-engkelan pengen menang, walaupun kita merasa benar. Ya. Karena benar itu belum tentu menyelamatkan. Ya. Dan yang berhasil, kadang-kadang ibu-ibu kadang-kadang melihat suami diam, nggak mau ngomong, betul? Kenapa? Menahan ego. Karena suami tahu ngomong dengan istri itu nggak ada gegeran, kalau menangi wong lanang, gitu. Ya. Jadi suami ketika diam itu satu menahan ego, dia sedang menahan ego. Mikir, suami itu mikir. Otaknya bekerja bukan emosinya. Dia berharap bisa mengontrol emosi. Karena suami diam itu begitu, menahan ego, berharap bisa mengontrol emosi. Dia tidak ingin pertengkaran jauh lebih rumit. Suami itu mikir, bukan perasaan. Dia mempertimbangkan jalan keluar. Kenapa ditanya nggak segera ngomong? Nggak segera jawab. Suami itu mikir, kok meneng aja, jauh ngomong, nggak jawab, terus bolak-balik gitu kan? Karena suami nggak sembrono, ngomong nggak sembrono, dipikir, dipertimbangkan 1000 kali ngambil keputusan itu. Maka jangan memaksa suami menjawab, karena boleh jadi dia sedang mencari jalan keluar. Jangan maksa, nggak akan bisa. Karena dia khawatir keputusannya salah. Pembawaan pria umumnya diam. Ya. Kata-kata lelaki itu sehari berapa ribu? 7.000. Perempuan 24.000. Pokoknya seperti saya Bu, saya ngomong ini di omah,
sentek bisa. Mesti ngomong di kiri dia ngomong sentek bisa. Kalau omongannya mana itu? Ya, laki-laki itu sedikit kata-katanya tiap hari ya 7 ribuan. Lek perempuan 24.000. Gitu. Maka wedok itu pembawaan ya cerewet ya, saya paham. Ya. Ya. Kenapa dia? Karena dia sangat mencintai wanitanya. Lelaki diam itu karena dia sangat sayang kepada istrinya. Diam itu karena dia menyayangi istrinya. Maka nggak mau ngomong dia. Nggak pengen menyakiti, nggak pengen suasana semakin panas, nggak pengen begitu suami itu. Ya, maka wanita harus paham begini nih. Jangan memaksa suami ngomong, menjawab kalau dia belum menemukan jawaban yang paling tepat untuk dia sampaikan kepada istrinya. Ya, ini penting saya paham. Saya berdoa ya, saya pada kisahnya hati-hati ya. Ini kasus ikut, ini parah akibatnya. Ini ada kisah nyata. Ketika saya pulang haji kemarin, ada wanita WA saya ini WA-nya. Silahkan dibaca. Hari Sabtu minggu lalu suami saya pulang kerja. Singkat cerita, terjadilah cekcok Ustaz. Entah saya diselingkuhi setan atau apa, saya marah-marah besar. Saya tidak bisa menahan ego saya Ustaz. Berujung saya bilang ke suami saya, ayo gelut, ayo wis, ayo. Bayangkan, saya bilang begitu. Akhirnya keluar kata-kata dari suami saya, ayo pegatan, ayo wis. Bayangkan, istrinya bilang, ayo gelut, ayo wis, ayo. Kata suami, ayo pegatan, ayo wis. Bayangkan, berawal dari ego. Saya berumah tangga kurang lebih 13 tahun Ustaz. Sehingga saya, kata-kata yang keluar dari suami saya ini sudah yang ketiga Ustaz. Nangis ya. Saya lupa waktu talak pertama atau kedua saya dalam keadaan suci atau tidak. Kami berdua sangat menyesali Ustaz. Apa yang kami harus benar-benar harus berpisah Ustaz. Bayangkan. Bayangkan. Untuk bilang hindari. Lalu suami istri ini ke kantor. Saya tanya, mohon maaf Mas Mbak di depan saya. Mohon maaf, masalahnya besar. Tapi saya bisa bayangkan kayaknya ini masalah sepele. Kayaknya ini masalah sepele berawal. Jadi Pak Ari, sepele sebenarnya apa Mbak? Karena sedotan. Jadi berawal dari apa? Sedotan lalu gegeran. Betul? Kita ini kan seringkali masalah sepele loh. Hanya karena piring, cekcok, betul? Urusan anduk dele gak pernah gegeran. Sepele loh. Sepele. Tapi karena ego jadi besar. Jadi yang besar bukan masalahnya, tapi egonya. Udah urusan itu. Maka mengalah itu penting. Menundukkan ego itu penting. Kehidupan itu bukan soal kalah menang, tapi soal keselamatan rumah tangga. Ya. Maka menundukkan ego itu penting. Jika Anda mampu menundukkan ego, setengah masalah Anda dengan pasangan Anda selesai. Itu rumusnya. Jika Anda mampu menundukkan ego, setengah masalah Anda dengan pasangan Anda selesai. Itu. Karena semuanya berawal dari ego, keakuan. Ingin dianggap paling benar. Saya nggak mungkin salah. Pasangan saya yang pasti salah. Pasangan saya yang keliru. Gitu. Orang itu begitu. Ya. Belum. Karena kita melihat persoalan itu, Bu, ya. Kayak lihat dulu, Bu. Berapa ini angkanya, Bu? 6 atau 9? 6 atau 9?
Ya begini rumah tangga, sing wedok ngomong 6, sing lanang ngomong itu kira-kira akhirnya. Iya tuh. Kalau sing ngalah, akhirnya kira-kira. Ya. Oke. Ibu ini pentingnya komunikasi yang baik rumah tangga ya. Saya kira itu yang cukup dulu ya, insya Allah. Dan mau jam 8 nih. Yang lain-lain berikutnya, yang lain-lain yang kapan-kapan. Cara ngomong, ya. Cara ngomong itu penting. Ya. Contoh ya. Contoh misalnya, saya punya mangga, tak kasihkan ke ibu dengan dilempar. Manfaat dong. Tapi caranya nggak benar. Caranya nggak benar. Benar saya ngasih ibu, saya ngasih berbuat baik, tapi caranya salah. Nah, gitu. Orang ngobrol begitu. Nah, maka ibu bahagia kalau ngobrol dengan siapapun, apalagi dengan suami, harus tahu caranya, waktunya, ya, tempatnya, suasana, posisinya. Contoh ya, contohnya. Ya. Contohnya ya, kalau suami jenengan sedang duduk, jangan ngomong dengan berdiri. Ini keliru. Nggak bisa. Karena suami itu dari lahir oleh Allah dikasih naluri kepemimpinan. Oke ya? Maka nggak boleh wanita itu ngomong ke suaminya duduk, isinya berdiri. Nah, ini contoh ya, ini contoh. Ini posisi itu menentukan. Maka ketika suami jangan duduk di kursi, jangan duduk, atau kalau bisa maaf ya, di bawahnya, gitu. Karena perasaan orang itu, dia paham, ya dimaksud isi dia paham, tapi dia menolak kenapa? Karena posisinya nggak tepat ketika itu. Suami, satu, paham ya? Nah, gitu. Yang kedua, Bu, ibu-ibu ketika misalnya contoh orang tua ya, orang tua misalnya nggak sholat, jangan ngomong, Pak, ngerokok lu Pak. Gimana perasaan orang tua? Nggak sopan. Cari cara bahasa yang lain yang tepat. Bapak ini ngerti, kayak sesuatu nggak bener ngerti, paham. Orang mesti maling, Pak, aja maling lu. Ngerti, lek maling nggak bener. Tapi harus dengan cara yang baik. Contoh ya, Rasulullah SAW. Suatu saat ada lelaki datang, ya Rasulullah, saya mau Islam, tapi saya masih suka zina. Apa kata Nabi? Kira-kira lewat dari toko ini apa? Kurang ajar itu. Enggak, Nabi begini. Mas ini mas, duduk sama saya, duduk. Nah, didudukkan laki-laki ini ngomong, Mas, gimana kalau yang kamu zinai ibumu? Enggak ya Rasulullah, saya enggak mau, saya enggak rela. Bagaimana jika wanita itu adalah saudari perempuanmu? Demi Allah tidak ya Rasulullah. Gimana jika itu bibimu? Demi Allah tidak ya Nabi. Gimana jika itu anak perempuanmu? Demi Allah jangan terjadi ya Rasulullah. Akhirnya, ya Allah saya tobat, saya enggak akan melakukan lagi. Bayangkan ini. Tapi ini apa yang tanya, gimana jika ini pada ini gitu. Lalu dia tobat. Dia tahu itu buruk, tapi cara Nabi komunikasi sangat indah. Ya? Jadi ketika soal begitu, cari bahasa yang tepat ketika kita komunikasi. Misalnya kamu tuh, Mas, temen dewi orang sing kekurangan ya. Kira-kira kita enaknya suka apa zakat ya? Nah, gitu. Ya, seakan-akan kita bertanya, minta pendapat. Kenapa kita minta pendapat? Karena yang kita ajak obrol orang yang posisinya lebih tinggi dari kita. Ini ya, enaknya bisa toko apa dizakati yo. Ini, apa? Aku lari. Awak dhewe zakat apa durung yo? Nah, gitu kan. Jadi ada kalimat-kalimat yang harus kita tata, gitu kan? Paham saya ya? Nah gitu. Waktu yang tepat misalnya Bu ya, cepat teman-teman.
Ketika suami pulang ke rumah, dia kan bisa lihat ceramahnya Aisyah Dahlan. Nah, itu bagus loh. Wong bojomu lho iku. Nek jopo masalah akeh. Problemnya banyak. Gegeran di kancane sak kantor. Ambek atasane di bener. Ambek koncone diteliku. Yo. Ketika pulang ke rumah. Oh cuma, Pak, bocor kabeh dewa iki. Ora urus. Karena suami pengen pulang, tenang sejenak, duduk cantik. Pengen jiwanya tenang. Gitu. Pengen begitu. Dia selesaikan, tahu itu masalah tahu. Tapi harus cari waktu yang tepat. Gitu. Ini penting cara komunikasi, ya, cara ngobrol. Tapi berarti ya. Tapi suatu saat ya bagi kita, ya, ketika kita mau ngasih kepada orang mangga, jangan dilempar. Cara nggak baik. Tapi sesaat kalau kita dilempar orang mangga, terima saja. Gitu. Artinya apa? Kalau kita nasihati orang, cari cara terbaik, cari waktu terbaik, cari momen terbaik. Tapi kalau suatu saat orang menasihati kita, yang penting itu baik, apakah caranya seburuk apapun diterima dengan karena dia sedang melempar kita apa? Mangga. Terima saja, dikupas, dinikmati, dimakan. Ya, jangan ditolak, gitu kan? Jadi ngapa tuh Bu ya, mohon maaf. Kalau suami jangan ngomong, jangan marah-marah, jengkel, mangkuk, tapi bener diterima dengan iso ini. Sakit bukan? Koyo angel. Suaminya ngomong kasar, tapi baik sesungguhnya bener itu. Iya, harus sekarang sedang memberikan kebaikan, hanya caranya yang nggak baik. Tapi kalau kita kepada orang harus dengan jalan yang baik. Ngerti nggih? Bukan karena saya laki-laki loh ya. Tapi begitulah kaidahnya. Ngerti nggih? Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi ibu-ibu? Sampun nggih. Ini pondok kita jalan 3 tahun. Tapi untuk tahun ini sudah tutup pendaftaran Desember kemarin. Qadarullah kemarin ada beberapa mubalik Muhammadiyah mau daftar, tapi sudah nggak ada kuota lagi. Kita kasihan, tapi nggak ada kuota lagi. Ada dari PWN, PWA mau daftar. Qadarullah sudah nggak cukup lagi tempatnya, ya. Karena Desember kita sudah tutup. Ya, maka untuk berikutnya kita buka, kita sampaikan kepada warga Muhammadiyah khusus itu. Kita warga Muhammadiyah. Kalau ada anaknya umur kelas 5 SD 4, 3, 2, 1, silakan daftar. Ya, silakan daftar di pondok kita, Pondok Al-Furqon, Pondok Tahfidz laki-laki. Ini kita baru laki-laki, Bu. Mohon perempuan mohon doanya. Ya, kita 3 tahun ini jalan. Kemarin sudah hafal 30 juz 3 anak. Insya Allah akhir semester ini ada 5 anak selesai 30 juz, insya Allah. Walaupun itu juga kemudian bergantung kepada anak, tapi insya Allah kita ada program yang cukup bagus. Ada ijazah SMP-nya, SMP formal, kerjasama dengan SMP Muhammadiyah Batu, tapi tidak semua pelajaran diajarkan. Tolong ya. Hanya pelajaran-pelajaran tertentu yang penting buat anak diajarkan. Yang nggak penting-penting nggak diajarkan. Karena kalau terlalu banyak pelajaran, anak itu kabutan. Wong kate dadi misalnya diajari ternak pitik kok diajari fisika, nggak nyambung. Ya contohnya begitu ya. Ya kita ajari yang penting-penting buat anak. Di pondok kita, ini pondok Muhammadiyah punya kita di Malang, Pondok Tahfidz punya Muhammadiyah. Karena kuotanya tiap tahun hanya 24 santri, nggak lebih dari itu, hanya 24 saja, gitu. Nggak banyak, ya. Dan karena itu syaratnya bisa baca Quran, ya. Jadi anaknya diajari baca Quran, dites, iso matematika itu masih cita-cita loro.
Ya, sederhana sederhananya mungkin bisa baca Quran, dia bisa hitung-hitungan, dia sholatnya jangkep gitu ya, dia nggak ngerokok gitu ya, dia nggak suka nge-game gitu ya, dia sungguh-sungguh, insya Allah kita mudahkan ya, gitu ya. Sehingga mudah-mudahan ada banyak kader kita yang nanti semakin mengerti agama, banyak pondok-pondok kita, karena di Malang ini kan pondoknya berhentinya kita toh rata-rata Al-Izah, gitu kan, Ar-Rahmah, mana lagi Al-Mahira, ada Al-Tasiyah, ada lagi Al-Hikmah, sampai kemudian masuknya 60 juta, bayangkan. Al-Hikmah itu SPP-nya 4,5, gitu, bayangkan. Tidak ada uang gedung, tidak ada uang bangunan, karena gedung bangunannya dari sodakohnya warga Muhammadiyah. Jadi gedung yang dibangun itu dari sodakohnya warga Muhammadiyah, nggak minta dari santri. Itu gedung kita itu. Jadi supaya warga Muhammadiyah ikut dapat pahalanya, SPP-nya tiap bulan itu hanya 900, baik, 900.000. Sedino pinten? 30.000. Mangan sak sekolahin, sak ngajini, sak apalane, sak ngurusi sholat 5 waktu nih, piye iki? Sedino 30. Ya. Jadi insya Allah terjangkau supaya warga kita yang tidak mampu juga bisa mondokkan anaknya. Karena sekarang ini jadi alternatif utama pondok, bukan lagi sampingan. Nah, pondok sekarang alternatif utama bagi anak-anak, yang bukan sampingan ya. Sehingga mudah-mudahan ada anak-anak kita yang mau mondok nanti bisa ngurus Muhammadiyah lebih baik ya, dan bersarikat dengan kita lebih terus insya Allah ya. Saya kira ini berbagi ya, insya Allah cukup. Saifuddin, bagaimana ibu-ibu, cocok materinya untuk kita semua? Cocok ya, alhamdulillah. Untuk kemanten baru saja kan? Enggak ya, untuk kita kemanten lama juga sangat cocok ya. Barangkali kita memang harus banyak mengevaluasi diri kita ya, tentang bagaimana kita berumah tangga gitu ya. Kadang-kadang kalau kita ini sudah terlalu lama berumah tangga itu menjalaninya ya wis begitu ya. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita menganggap ngomongan kita itu sudah benar gitu. Tapi ketika tadi mendengar ya bahwa kadang-kadang cara kita menyampaikan itu kurang benar. Mohon maaf sebentar.